22 Juni tahun 1945. Langit pagi di atas pesisir Kalimantan Timur masih dingin dan berkabut tipis. Di kejauhan, garis pantai tampak seperti bayangan kelabu di antara ombak yang memutih pelan. Di bawah sana, di balik pepohonan bakau dan hutan pantai yang lebat, pasukan Jepang menggali, menguatkan bunker, dan menunggu tanpa tahu bahwa roda besar perang sebentar lagi akan berputar ke arah mereka. Di permukaan laut, beberapa mil dari pantai, armada sekutu perlahan mendekat. Kapal-kapal perang yang besar dan berat itu memecah ombak seperti gedung-gedung baja yang bergerak. Di geladak depan, salah satu kapal pendarat, seorang prajurit muda Australia dari 7th Division, AIF, Private Jack Morrison, memegang erat senapannya. Lee Enfield nomor 1, MK3, hingga buku-buku jarinya memutih. Jantungnya berdebar, bukan hanya karena takut tapi juga karena ia sadar ini adalah bagian akhir dari sesuatu yang jauh lebih besar. Operasi Obo, serangkaian serangan balasan sekutu untuk merebut kembali pulau-pulau kaya sumber daya di Borneo, termasuk Kalimantan Timur, dari kekuasaan Jepang. Angin laut membawa bau garam dan solar, bercampur aroma logam dari senjata dan peluru. Di sebelah Jack, seorang sersan yang lebih tua, Sarjan Thompson, berdiri dengan helm miring dan rokok yang hampir habis terselip di bibir. "Dengar baik-baik, Morrison," katanya, suaranya nyaris tenggelam oleh deru mesin kapal pendarat. "Kita bukan cuma datang buat perang. Kita datang untuk rebut kembali apa yang mereka curi, ladang minyak, pelabuhan, tanah orang-orang yang udah terlalu lama menderita." Jack mengangguk, meski matanya terus terpaku ke garis pantai. Di balik kabut, ia bisa melihat siluet meriam pantai Jepang, pos pengawas, dan mungkin mata musuh yang sedang menunggu. Beberapa bulan sebelumnya, di markas besar sekutu di Australia Utara, udara di dalam ruangan peta itu sangat tegang. Di dinding, Borneo tampak seperti raksasa hijau yang terpotong-potong jaraknya dengan garis-garis merah dan biru. Tanda-tanda panah menunjukkan arah serangan, Tarakan, Balikpapan, dan wilayah pesisir di Kalimantan Timur. Di depan peta, Letnan Jenderal Leslie Morsheed berdiri dengan tangan terlipat. Ia sudah bukan orang baru dalam perang. Tobruk El Alamein namanya sudah terukir dalam sejarah. Tapi hari ini fokusnya adalah satu, Operasi Obo, minyak, ujar seorang perwira staf, menunjuk titik-titik kecil di sekitar Balikpapan dan Samarinda. Tanpa ini, mesin perang Jepang pincang. Mereka bisa punya senjata, bisa punya tentara, tapi tanpa bahan bakar, mereka mandek. Minyak Balikpapan dan ladang minyak lain di Kalimantan telah dikuasai Jepang sejak invasi awal, 1942. Dari sana, bahan bakar dialirkan ke kapal, pesawat, dan kendaraan perang Jepang di seluruh Asia Tenggara dan Pasifik. Sekutu tahu, selama Jepang masih menguasai sumber minyak ini, perang akan terus berlanjut lebih lama. Operasi Obo akan menghantam jantung logistik mereka, kata Morsheed pelan, namun tegas. Tarakan, Balikpapan, dan sektor-sektor di Kalimantan Timur. Kita akan datang dari laut, di bawah lindungan kapal-kapal perang dan pesawat. Mereka pikir mereka sudah mengunci Borneo. Kita buktikan, mereka salah. Kembali ke laut lepas Kalimantan Timur. Kapal-kapal perusak sekutu mulai membuka salvo. Dentuman meriam 5 inci mengguncang udara, membuat dada siapapun yang mendengarnya ikut bergetar. Bola-bola api meledak di garis pantai, menghantam bunker, posisi senapan mesin, dan titik-titik pertahanan Jepang yang sudah diidentifikasi dari pengintaian udara. Dari kehauan suara raungan pesawat pembom dan pesawat tempur sekutu ikut mengisi langit. Bom demi bom dijatuhkan ke posisi Jepang, meninggalkan kolom asap hitam yang naik tinggi ke udara seperti Tiongchong, kematian. Bagi prajurit di kapal pendarat, pemandangan itu seperti layar film raksasa hanya saja. Ini bukan latihan, bukan berita. Ini nyata, dan mereka akan segera masuk ke dalamnya. Di salah satu kapal, seorang perwira muda, Letnan Andrew Collins, menatap jam tangannya. Waktu H-hour, saat para prajurit harus mendarat semakin dekat. "Dengar," ia berteriak di atas suara mesin dan tembakan meriam. "Begitu pintu depan dibuka, kalian bergerak. Jangan berhenti di pantai, jangan kumpul di satu titik. Jepang punya senapan mesin dan mortir di sepanjang garis itu. Bergerak dari satu perlindungan ke perlindungan lain. Ingat, kalian latih ini berbulan-bulan. Lakukan seperti latihan. Hanya saja sekarang, pelurunya balik menembak." Jack menarik napas panjang. Jari-jari tangannya terasa berkeringat di gagang senapan. Ia bisa merasakan getaran kapal setiap kali meriam kapal induk di belakang mereka
melepaskan tembakan. Laut kini penuh dengan kapal pendarat lain, barisan besi yang dipenuhi manusia, amunisi, radio, dan harapan. Di belakang mereka, titik salah satu kapal komando, bendera Australia dan bendera Amerika berkibar. Berdampingan di radio, perintah singkat, kode, dan laporan posisi keluar masuk tanpa henti. Operasi Obo bukan hanya tentang satu pantai. Ini tentang jaringan serangan terkoordinasi di seluruh wilayah Borneo, termasuk titik-titik penting di Kalimantan Timur yang akan membuka jalan menuju Balikpapan, salah satu target utama. Di sisi lain, di bunker beton yang menghadap ke laut, seorang perwira Jepang, Kapten Nakamura, menempelkan teropong ke matanya. Ia melihat kapal-kapal pendarat sekutu mulai mendekat. Kecil pada awalnya, kemudian makin besar dan jelas. Koriga, Kaichi Mataka, gumamnya pelan. Jadi, akhirnya mereka datang juga. Pasukannya sudah berbulan-bulan bertahan di Kalimantan Timur. Banyak di antara mereka kelelahan, kekurangan suplai, dan dihantam serangan udara terus-menerus. Tapi perintah Tokyo jelas, bertahan sampai titik darah penghabisan. Setiap inci pantai, setiap bunker, setiap ladang minyak harus dipertahankan. Semua posisi, siap tembak. Nakamura berteriak, biarkan mereka membayar mahal untuk setiap jengkal tanah ini. Para prajurit Jepang mengokang arisaka mereka, menyiapkan senapan mesin Type 92 dan mengecek kembali granat tangan di sabuk mereka. Di antara suara bom yang jatuh dan pasir pantai yang bergetar, mereka menunggu momen ketika kapal-kapal pendarat itu cukup dekat, cukup jelas untuk ditembaki. Di kapal jok alarm kecil berbunyi tanda bahwa mereka sudah hampir mencapai garis pendaratan. 2 menit, teriak awak kapal. Kau bisa membayangkan dirimu berdiri di samping Jack saat ini. Lutut sedikit gemetar, tangan berkeringat, kepala penuh bayangan. Akankah aku selamat? Akankah temanku di sebelah masih hidup ketika matahari terbenam nanti? Bunyi rantai besi terdengar saat pintu depan kapal pendarat bersiap diturunkan. Jack menarik napas sekali lagi. Debur ombak, dentuman meriam, lolongan pesawat, dan doa-doa yang diucapkan dalam hati semuanya bercampur menjadi satu. Tepat sebelum baja itu jatuh, dan dunia di depan mereka berubah menjadi neraka. Pintu baja kapal pendarat jatuh menghantam air dengan bunyi logam yang menggema. Seketika, udara di depan Jack Morrison meledak oleh suara peluru senapan mesin yang melintas seperti kawanan lebah marah, menghantam air dan pasir hanya beberapa meter dari kakinya. Go, 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 teriak Letnan Collins dari belakang, mendorong para prajurit ke depan. Jack melompat turun. Sepatu botnya tenggelam sebatas betis di air laut yang keruh bercampur pasir. Celana seragam hakinya langsung basah, berat, tapi ia tetap bergerak. Di kiri dan kanannya, para prajurit Australia melompat. Beberapa merunduk, beberapa langsung terjatuh hada, yang karena terpeleset, ada pula karena peluru. Telinga Jack berdenging, bukan hanya karena dentuman meriam dari kapal perang di belakang, tetapi juga suara mortir Jepang yang mulai membalas. Ledakan di depan mereka menghamburkan pasir ke udara, membuat dunia seolah diselimuti kabut kecoklatan. Cari perlindungan di atas garis air. Bergerak, bergerak, Sargen Thompson berteriak, sembari berlari setengah membungkuk. Senapannya dipegang erat, helmnya bergoyang liar di kepala. Jack menunduk serendah mungkin. Air laut memercik ke wajah dan mulutnya. Rasanya asin, bercampur bau mesiu. Dari atas bukit pasir, senapan mesin Jepang Type 92 memuntahkan peluru, suaranya berat dan ritmis. Dag-dag, seorang prajurit di depan Jack terhuyung lalu terjatuh tiba-tiba. Jack hampir menabraknya. Ia melihat sekilas lubang merah gelap di punggung seragamnya. Darah menyebar cepat. Seseorang berteriak nama prajurit itu, tapi tak berhenti berlari. Di pantai seperti ini, berhenti berarti mati. Jack meluncur di pasir, merapat ke batang kayu besar, dan beberapa karung pasir yang entah milik siapa. Mungkin sisa pertahanan Jepang yang sudah hancur oleh bombardir awal. Napasnya memburu. Ia menempelkan tubuhnya serapat mungkin ke tanah, merasakan butiran pasir menempel di wajah dan leher. Di belakang, kapal pendarat lain masih terus datang, gelombang demi gelombang. Sebagian membawa infanteri, sebagian lagi membawa kendaraan dan peralatan berat, jeep, artileri ringan, radio, amunisi. Operasi Obo bukan serangan kecil ini, adalah operasi besar, terkoordinasi, dengan tujuan jelas, merebut kembali instalasi minyak dan pelabuhan di wilayah ini, membuka jalur ke Balikpapan,
dan pusat-pusat vital lainnya di Kalimantan Timur. Di bukit kecil yang menghadap pantai, Kapten Nakamura memandang lewat celah sempit di posisi pertahanan beton. Asap dan debu membuat pandangannya kabur, tapi ia dapat melihat silut-silut prajurit sekutu yang terus merayap dari garis air menuju bukit pasir. Jarak 200 meter, teriak salah satu penembak senapan mesin. "Teruskan tembakan!" Bidik ke kelompok yang mendekat ke sisi kiri. Nakamura membalas. Senapan mesin Type 92 itu kembali meraung. Pelurunya menghantam pasir dan tubuh, membuat beberapa prajurit Australia tersungkur. Namun Nakamura tahu satu hal. Bombardir kapal perang sekutu telah menghancurkan sebagian besar posisi pertahanan luar mereka. Kabel komunikasi putus di beberapa titik, beberapa posisi mortir tak lagi merespons. Di belakang posisinya, sekelompok prajurit Jepang dengan Arisaka bersiap menghadapi kemungkinan pertempuran jarak dekat. Wajah mereka lelah, seragam mereka kotor, tapi mata mereka keras. Mereka tahu tidak ada jalan mundur. "Ini tanah yang harus kita pertahankan," kata salah satu kopral, mungkin lebih pada dirinya sendiri daripada pada orang lain. Kembali ke pantai. Jack mengangkat kepalanya sedikit, cukup untuk mengintip. Ia melihat beberapa prajurit dari peleton lain berhasil mencapai lereng pasir yang lebih tinggi dan mulai membalas tembakan ke arah bukit pertahanan Jepang. "Morrison," suara Sarjen Thompson memanggil. "Kita geser ke kanan, ada celah di antara dua posisi bunker mereka." "Kau lihat batu besar itu?" Jack mengikuti arah telunjuk Sersan. Di tengah pantai, sedikit lebih ke kanan, ada formasi batu yang menonjol, mungkin sisa karang yang terangkat. Di baliknya, tampak sedikit area buta dari garis tembak utama senapan mesin Jepang. "Yah, Sersan!" Jack menghawab. "Baik, kita bergerak bertiga. Aku, kau, dan Evans. Evans, kau bawa Bren gun. Kita butuh tembakan penutup." Private Evans, yang sejak tadi merunduk di sisi lain batang kayu, mengangkat senapan mesin ringan Brennya. Senjata itu adalah salah satu tulang punggung infanteri sekutu. Magazinnya melengkung di atas, siap memuntahkan peluru ke posisi musuh. "Siap, Sersan," katanya, meski wajahnya pucat. "Hitungan 3, teriak Thompson. 1, 2, 3. Mereka bertiga bangkit hampir bersamaan dan berlari, bukan lari penuh, tapi lari rendah, setengah merunduk. Jack bisa mendengar lagi peluru yang melintas di atas kepalanya. Suara itu unik, seperti siulan tajam yang diikuti bunyi hentakan ketika peluru menghantam pasir atau batu. Evans berhenti sejenak, berlutut, mengarahkan Bren ke bukit. "Tembakan, penekan, arah jam 1, gas," perintah Thompson. Bren pun menggeram, mengirimkan rentetan peluru ke arah celah di mana Jack tadi melihat kilatan moncong senapan mesin Jepang. Beberapa detik itu hanya beberapa detik membuka ruang bagi Jack dan Thompson untuk terus bergerak mendekati batu besar. Mereka tiba di belakang batu dengan napas tersengal. Jack merasakan otot kakinya terbakar. Tapi mereka lebih dekat sekarang, lebih dekat ke posisi Jepang daripada kebanyakan prajurit lain di pantai itu. "Dari sini kita bisa naik sedikit dan lempar granat ke posisi mereka," kata Thompson sambil mengintip cepat. "Morrison, granatmu berapa?" Jack meraba sabuknya. 2, Pak." "Bagus, simpan 1. Kita pakai 1 dulu. Tunggu aku kasih aba-aba." Suara mortir terdengar lagi. Ledakan tidak jauh dari posisi mereka mengguncang batu, menumpahkan pasir dari atas. Dunia terasa sempit, hanya ada suara napas mereka, detak jantung, dan denging di telinga. Di kapal komando, sementara itu, para perwira mengamati pantai melalui teropong. Beberapa bendera sinyal dan komunikasi radio menunjukkan bahwa gelombang pertama berhasil menembus sebagian pertahanan depan. Namun perlawanan Jepang masih kuat, terutama dari posisi-posisi yang lebih tinggi. "Artileri kapal, fokuskan tembakan ke bukit sebelah timur." Pos senapan mesin mereka masih aktif, perintah seorang perwira artileri. Sekejap kemudian, meriam kapal kembali melepaskan salvo. Proyektil besar itu melengkung di udara, jatuh dengan presisi ke area yang ditandai. Ledakan besar mengguncang bukit, menghempaskan tanah dan beton ke udara. Di bunker Nakamura, dunia tiba-tiba berguncang hebat. Salah satu dinding retak. Debu beton beterbangan. Seorang prajurit di dekat pintu terlempar ke belakang. Darah mengalir dari telinganya. "Laporan kerusakan," teriak Nakamura. Sebuah suara dari koridor menjawab, terputus-putus. "Pos senapan mesin kiri. Hancur. Kabel telepon ke belakang. Putus." Nakamura mengepalkan tangan. Mereka masih punya beberapa posisi tembak. Tapi jelas, tekanan dari laut dan pantai
makin kuat. Ia sadar, cepat atau lambat, pertempuran ini akan berubah dari duel jarak jauh menjadi pertempuran jarak dekat dan disitulah nyali setiap orang akan diuji. Di balik batu besar di pantai, Sargent Thompson menatap Jack. Baik, Morrison, dengar aku baik-baik, katanya. Suaranya kali ini lebih tenang. Kau akan tarik pin granat. Hitung 2 detik. Lalu lempar ke arah celah di atas sana. Aku dan Evans akan siapkan tembakan kalau ada yang mencoba keluar dari posisi itu. Jack menelan ludah. Tangannya meraih granat fragmentasi M kedua. Disabuknya, nanas ikonik dengan permukaan bergelombang. Ia merasakan dinginnya logam di telapak tangan. Oke, Sersan. Ia menarik pin. Suara kecil kering terdengar samar di tengah bisingnya pertempuran. 1 detik, 2 detik. Jack melempar granat itu dengan seluruh tenaga. Granat itu melengkung di udara, menghilang di balik tepian bukit pasir di depan mereka. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Lalu, ledakan, pasir, dan serpihan tanah beterbangan. Terdengar teriakan samar dari arah posisi Jepang. Sekarang, bergerak maju. Thompson berteriak. Jack bangkit. Kaki berlari di atas pasir yang tidak stabil. Senapannya siap. Mereka mendaki lereng kecil itu, menuju celah di mana tadi granatnya meledak. Dari titik inilah, pertempuran di Kalimantan Timur tidak lagi hanya tentang tembakan dari jauh. Ini mulai berubah menjadi pertempuran jarak dekat dari parit ke parit, dari bunker ke bunker yang akan menentukan nasib pantai ini. Dan akhirnya, nasib ladang minyak serta pelabuhan yang menjadi target operasi Obo. Jack dan Sargent Thompson mencapai tepi lereng kecil itu hampir bersamaan. Pasir masih longsor pelan, meninggalkan bekas ledakan granat yang tadi Jack lempar. Bau mesiu begitu pekat di udara, bercampur dengan tanah yang tergali dan hawa panas dari ledakan. Turun rendah, seru Thompson sebelum menyelinap ke bibir cekungan itu dan mengintip cepat. Di bawahnya, posisi pertahanan Jepang tampak porak-poranda. Sebagian dinding tanah runtuh, karung pasir terbelah, kayu penyangga patah. Seorang prajurit Jepang tergeletak tak bergerak. Helmnya terlempar beberapa meter. Di sudut parit, seorang lagi berusaha bangkit sambil meraih senapannya. Tembak, Morrison! Suara Thompson memecah keraguannya. Jack langsung mengangkat Lanfield-nya, menyandarkan popor ke bahu, dan menekan pelatuk. Letupan singkat, peluru 33 itu menghantam dada prajurit Jepang yang baru berdiri. Tubuhnya terdorong ke belakang, lalu terkulai. Untuk sesaat, waktu terasa melambat. Jack menatap mayat itu sepersekian detik lebih lama daripada yang seharusnya. Ia baru saja, dengan jelas dan sadar, mengakhiri hidup seseorang dari jarak kurang dari 20 meter. Morrison, Thompson mengguncang bahunya. Fokus. Masih banyak di depan. Evans menyusul dari belakang, brand gun di tangan. Mereka bertiga melompat turun ke dalam parit. Dindingnya sempit, tanahnya becek bercampur air dan darah. Di dinding, terpasang kotak amunisi, beberapa granat, dan telepon lapangan yang kini hanya menggantung tak berdaya kabelnya putus. Lihat ini, gumam Thompson, menendang lembut sebuah helm Jepang yang jatuh. Mereka sudah siapkan posisi ini berbulan-bulan. Parit itu mengarah ke dalam, membentuk jaringan zigzag yang terhubung ke bunker-bunker kecil dan lubang-lubang tembak. Disinilah pertempuran jarak dekat yang paling mematikan. Terjadi bukan lagi antara kapal dan meriam, tapi antara manusia dan manusia. Di lorong sempit tanah, kita maju pelan. Morrison, di depan aku, di tengah Evans belakang dengan Brand. Tembak hanya kalau yakin, perintah Thompson. Jack mengangguk, menyiapkan bayonet di ujung senjatanya. Pisau baja itu berkilat singkat, tertimpa cahaya matahari yang menembus samar dari atas parit. Di sisi lain jaringan parit, Kapten Nakamura memeriksa peta kecil yang kini penuh noda tanah. Ia tahu, garis pertahanan luar mereka sudah bocor. Laporan yang datang meski terputus-putus, mengatakan bahwa beberapa posisi di depan telah direbut sekutu. Seorang bintara berlari mendekat, napas tersengal. Kapten, pos depan kiri jatuh. Mereka sudah masuk parit utama. Nakamura menahan amarah dan kelelahan yang berputar di kepalanya. Tarik pasukan cadangan ke sektor itu, katanya tegas. Jangan biarkan mereka menguasai persimpangan parit. Kalau persimpangan jatuh, kita kehilangan seluruh garis pertahanan. Ia menoleh pada kelompok kecil prajurit di belakangnya. Kita akan bertempur dari jarak sedekat mungkin, lanjutnya. Ingat, tidak ada mundur. Kalau kalian mati di sini, mati untuk Jepang. Kalau kalian hidup, kalian tetap bertempur. Mereka mengangguk,
Sebagian dengan wajah tegang, sebagian dengan ketenangan pasrah. Mereka sudah lama di Kalimantan Timur, jauh dari rumah, dan perang sudah merenggut banyak rekan. Tapi mereka juga tahu, sekutu tidak datang main-main. Jack merayap pelan di sepanjang parit. Setiap tikungan adalah kemungkinan teman atau musuh, kosong atau jebakan. Ia bisa mendengar tembakan di atas di luar parit, juga suara ledakan mortir yang masih sporadis. Tiba-tiba, dari tikungan depan, bayangan bergerak cepat. Jack refleks, menarik pelatuk, tapi peluru hanya menghantam dinding tanah bayangan itu. Ternyata seorang prajurit Australia dari peleton lain. "Wow, tenang mate," prajurit itu berseru, mengangkat tangannya. "Kami dari kiri pantai." Posisi ini hampir bersih, tapi ada beberapa yang masih bertahan di bunker besar di persimpangan sana. Sarjen Thompson maju, mengangguk. "Persimpangan di mana?" Prajurit itu menunjuk lurus ke depan, sekitar 30 meter dari sini. Ada bunker beton yang menghubungkan 3 parit utama. Mereka masih punya senapan mesin di dalam. Kita sudah coba dekati 2 kali, tapi mereka lempari balik granat. Thompson berpikir cepat. "Baik, kita gabung. Kita coba pendekatan dari sisi lain." "Evans, kau siap brandnya?" "Selalu," jawab Evans, meski keringat menetes deras di pelipisnya. Mereka bergerak bersama peleton kecil. Itu 8 orang, semuanya menyusuri parit dengan pola maju berhenti, maju berhenti. Di beberapa titik, mereka menemukan prajurit Jepang yang tewas, di posisi menembak atau masih memegang granat yang tak sempat dilempar. Makin dekat ke persimpangan, suara senapan mesin terdengar lagi, kali ini bergema kuat di dinding parit. Dak 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 dak. Peluru menembus di atas parit, memecahkan beberapa papan kayu penutup dan menimbulkan percikan tanah yang turun seperti hujan kecil. "Turun! Turun!" teriak seseorang. Jack menempel ke dinding, merasakan jantungnya makin cepat. "Bunker itu tepat di depan kita," kata prajurit yang tadi mereka temui. "Ada celah sempit di sisi kanan. Kalau kita bisa sampai ke sana, mungkin kita bisa melempar granat masuk sebelum mereka sempat bereaksi." Thompson menoleh ke Jack. "Kau dengar? Ini mirip dengan yang tadi kita lakukan, tapi lebih berbahaya." Jack mengangguk. "Aku siap, Sersan." Thompson tersenyum tipis. "Itu yang kutakutkan dari prajurit baru. Kadang terlalu berani." Di dalam bunker persimpangan, Kapten Nakamura berdiri di belakang penembak senapan mesin. Ruangan itu sempit dan pengap, ditembus bau keringat, mesiu, dan asap. 2 prajurit mengisi ulang amunisi, sementara 1 lagi mengintip lewat celah pengintai. "Mereka coba mendekat lewat sisi kiri barusan," lapor pengintai. "Tapi kita berhasil memukul mundur. Mereka akan coba lagi," jawab Nakamura pelan. Orang-orang ini tidak datang dari ujung dunia hanya untuk berhenti di parit. Ia tahu, jika bunker ini jatuh, garis pertahanan Jepang di sektor ini akan runtuh. Bunker ini adalah simpul dari sini. Mereka bisa menembaki 3 arah parit. Tapi itu juga berarti mereka dikepung dari beberapa arah sekaligus. "Siapkan granat," ia memerintahkan. "Kalau mereka mendekat ke celah kanan, lemparkan tanpa ragu." Jack, Thompson, Evans, dan beberapa prajurit lain kini berjongkok di tikungan terakhir sebelum bunker. Di depan mereka, parit melengkung sedikit ke kanan, lalu menanjak lemah. Di sanalah celah bunker berada. "Baik, rencananya seperti ini," kata Thompson, menggambar cepat di tanah dengan ujung bayonet. 2 orang aku dan Morrison bergerak ke celah kanan. "Evans, kau dan 2 orang lain kasih tembakan penekan ke arah mulut bunker. Begitu kami dekat, Morrison lempar granat. Kalau berhasil, kita serbu masuk sebelum mereka sempat pulih." Seorang kopral dari peleton lain mengangguk. "Kami akan bantu dengan tembakan dari atas parit. Kita serang bareng-bareng." Jack merasakan rasa mual bercampur adrenalin. Granat yang tadi ia lempar di parit pertama sudah cukup mengguncang. Tapi ini langsung ke jantung posisi musuh. Ia meraih granat MK2, lain dari sabuknya. Pinnya dingin di ujung jarinya. Thompson menepuk bahunya. "Ingat, 2 detik saja. Jangan terlalu lama, atau kau yang meledak sendiri." Mereka bergerak. Tembakan penekan dimulai lebih dulu. Brand gun Evans merong, diikuti tembakan senapan dari prajurit lain. Peluru menghantam bibir beton bunker, memercikan serpihan. Jack dan Thompson berlari rendah di parit, mendekat ke celah kanan. Dunia menyempit lagi, hanya ada suara napas, tembakan, dan detak jantung. Sampai di titik yang cukup dekat, Thompson berteriak, "Sekarang, Morrison, granat." Jack menarik pin. 1 detik, 2 detik. Ia melempar granat itu ke arah celah yang menganga di sisi bunker. Di dalam,
salah satu prajurit Jepang melihat benda kecil itu melayang masuk. Ia belum selesai berteriak ketika granat itu meledak. Ledakannya brutal di ruang sempit, kilatan terang, gelombang panas, dan tekanan suara yang memekakan. Senapan mesin di dalam seketika terdiam. Teriakan bercampur debu dan asap. "Maju!" Thompson berteriak. Jok melompat masuk ke dalam bunker bersama dua prajurit lain. Di dalam, suasana kacau. Seorang prajurit Jepang masih berusaha bangkit, tangannya meraih senjata. Refleks, Jack mengangkat senapannya dan menembak. Thompson menembak prajurit lain yang mencoba menarik granat dari sabuknya. Kapten Nakamura, yang tadi berdiri di belakang, kini terduduk di sudut ruangan. Luka parah di bahu. Napasnya berat. Darah mengalir membasahi seragamnya. Ia menatap Jack dan para prajurit Australia dengan mata yang campur aduk antara kemarahan, kelelahan, dan mungkin sedikit kelegaan aneh bahwa pertarungan panjangnya di tanah asing ini hampir usai. Jack menatap balik sejenak. Waktu kembali melambat. Di luar bunker tembakan perlahan mereda. Sekutu berhasil merebut simpul penting pertahanan ini. Dari sini, mereka bisa menyebar ke parit-parit lain, membersihkan sisa perlawanan Jepang, dan membuka jalan bagi pasukan berikutnya. Di Kalimantan Timur pada hari itu, garis depan bergeser beberapa ratus meter. Tampaknya kecil di peta, hanya goresan tipis. Tapi di tanah di parit-parit sempit dan bunker penuh asap ini, pergeseran itu dibayar dengan darah, keberanian, dan ketakutan yang tak terucap. Dan di kejauhan tak terlihat dari parit terbaring tujuan besar. Operasi Obo, ladang minyak, dan instalasi vital yang akan menjadi hadiah pahit dari pertempuran yang baru saja dimulai. Di luar bunker yang baru direbut, suara tembakan mulai berubah. Bukan lagi rentetan padat yang tak putis-putis, melainkan tembakan sporadis 1-2 letusan yang muncul lalu hilang. Itu adalah suara khas pertempuran yang sudah mulai condong ke satu pihak. Di mulut bunker, Jack berdiri sambil menarik napas panjang, keringat bercampur debu di wajahnya. Tangannya masih sedikit bergetar. Ia menunduk, menatap bayonet yang kini tidak hanya berkilat, tetapi juga ternoda. Sergeant Thompson keluar dari dalam, menepuk bahu Jack sekali. "Kerja bagus, Morrison," katanya pendek. "Jangan pikir terlalu lama. Kau masih butuh kepalamu tetap jernih." Pertempuran belum selesai. Di atas parit bendera kecil, tanda posisi sekutu dikibarkan oleh seorang radio operator. Sinyal dikirim ke kapal komando dan markas depan. Persimpangan bunker utama direbut, garis pertahanan musuh di sektor pantai timur jebol. Beberapa jam kemudian, garis pantai Kalimantan Timur yang tadi pagi dikuasai Jepang, kini penuh dengan aktivitas sekutu. Bulldozer kecil bergerak maju, meratakan halangan pantai, dan merapikan jalur bagi kendaraan. Tim Zeni memasang jembatan kecil portabel, menguatkan tanah berawa agar bisa dilalui truk dan artileri. Di kejauhan, kau bisa membayangkan deretan kapal pendarat yang kini tak hanya membawa prajurit, tetapi juga merapat untuk menurunkan meriam lapangan, persediaan makanan, air, amunisi, dan bahan bakar. Operasi Obo bukan cuma soal menang di garis depan ini. Soal bisa mendorong garis itu terus masuk ke pedalaman, menuju sasaran. Sebenarnya, ladang minyak dan fasilitas vital Jepang. Jack duduk di tepi parit, membuka sedikit tali sepatu botnya, membiarkan udara menyegarkan kakinya yang lembab dan lelah. Di sampingnya Evans menyalakan rokok, tangannya juga masih sedikit gemetar. "Kau sadar nggak?" kata Evans pelan. "Kalau kita nggak cuma berantem buat pantai ini, semua ini demi minyak." Jack menoleh. "Minyak?" Evans mengangguk, menghembuskan asap. "Balikpapan, Mate," katanya, "salah satu ladang minyak terbesar yang mereka kuasai di wilayah ini. Kau kira mereka bawa kapal sebanyak ini hanya buat pasir dan pohon?" Sergeant Thompson yang duduk tak jauh dari mereka ikut menimpali. "Minyak itu darah mesin perang," katanya. "Tanpa itu, tank mereka nggak jalan, kapal mereka nggak berlayar, pesawat mereka nggak terbang. Balikpapan, tarakan tempot-tempot di Kalimantan Timur ini itu pom bensin raksasa untuk Jepang." Jack terdiam. Perang di kepalanya selalu tentang peluru, seragam, dan bendera. Kini ia melihat lapisan lain. Tangki-tangki minyak, pipa-pipa panjang, dan instalasi industri yang tersembunyi di balik hutan dan bukit. Di markas taktis sekutu yang baru didirikan sedikit di belakang garis pantai, peta besar kembali terbentang di atas meja. Kali ini, peta itu tidak lagi sekadar menampilkan garis pantai. Garis-garis baru digambar dengan pensil warna, menandai rute yang akan ditempuh pasukan darat
menuju sasaran lebih jauh. Kolonel yang memimpin sektor ini, seorang pria berwajah keras dengan bekas luka di pelipis, menunjuk ke beberapa titik di peta. Kita sudah punya pijakan di sini, katanya, menunjuk garis pantai yang baru saja dikuasai. Langkah berikutnya, bergerak ke arah fasilitas minyak yang mereka gunakan sebagai suplai regional. Ada beberapa depot, tangki penyimpanan, dan instalasi pemurnian kecil yang dilindungi pertahanan ringan. Tapi jangan anggap remeh pengalaman kita di Tarakan dan tempat lain, menunjukkan bahwa Jepang akan bertahan sekeras mungkin di sekitar fasilitas ini. Seorang perwira intelijen menambahkan, pengintaian udara menunjukkan beberapa instalasi mereka sudah rusak akibat serangan bom sebelumnya. Tapi mereka tampaknya masih punya kemampuan memproduksi dan menyimpan bahan bakar dalam jumlah signifikan. Dengan kata lain, Saud Kolonel, kita harus memastikan tempo-tempo itu tidak lagi bisa mereka gunakan sekaligus, mengamankan area sekitar untuk kita sendiri. Rencana pun disusun. Sebagian pasukan akan menyisir sepanjang pesisir mendekati instalasi minyak yang berada tidak jauh dari pantai. Yang lain akan bergerak sedikit ke pedalaman, menguasai jalan-jalan kecil, jembatan dan desa yang bisa dipakai Jepang untuk menarik mundur atau melancarkan serangan balik. Beberapa hari setelah pendaratan awal, Jack dan satuan Nea sudah bukan lagi sekadar prajurit pantai. Mereka kini bagian dari pasukan yang bergerak masuk, mengikuti jalan sempit yang diapit hutan lebat dan rawa. Udara di pedalaman Kalimantan Timur jauh berbeda dari pantai. Panasnya lembab, menekan dada setiap kali bernapas. Nyamuk berputar di sekitar wajah, meski mereka sudah memakai kelambu di malam hari. Keringat tak pernah banner-banner kering di seragam. Kau tahu yang paling menyebalkan dari perang di daerah tropis? Keluh Evans sambil mengibaskan tangan mengusir serangga. Apa? Tanya Jack. Kalau di Eropa, kau bisa mati kedinginan. Di sini, kau bisa mati kepanasan, kelelahan, dimakan nyamuk, plus ditembak. Thompson yang berjalan di depan mereka tertawa pendek, berhenti mengeluh. Hutan ini bisa jadi teman atau musuhmu. Kalau belajar memanfaatkannya, kau bisa bersembunyi, mengintai, dan menyerang dari tempat yang tak mereka duga. Memang, hutan di sekitar jalur mereka kadang terasa seperti dinding hijau yang hidup pepohonan tinggi, akar besar, dan tanaman merambat yang menutupi pandangan. Disinilah kedua belah pihak harus mengandalkan indera dan insting. Sekali waktu, peleton mereka berhenti karena laporan dari depan. Kemungkinan ada pos pengintai Jepang yang masih aktif di bukit kecil di sisi jalan. Kalau itu benar, kata Thompson pada Jack dan beberapa orang lainnya, kita harus bersihkan pos itu dulu. Kalau tidak, mereka bisa kirim informasi ke belakang dan kita yang akan disergap. Mereka bergerak naik melalui jalur kecil yang licin, menahan napas, menyingkirkan ranting dengan pelan. Di puncak bukit kecil itu, mereka temukan sebuah pos kecil hanya gubuk kayu sederhana dengan parit pendek dan lubang tembak. Namun jelas pernah dipakai untuk mengawasi jalur. Kursi kayu masih ada, cangkir kaleng tergeletak di meja kecil, dan ada sisa kertas laporan dengan tulisan Jepang. Tanda bahwa pasukan di sini telah mundur terburu-buru atau telah dilebur dalam pertempuran sebelumnya. Bawa kertas ini ke Intel, kata Thompson. Setiap potongan informasi bisa berarti banyak. Perlawanan Jepang di pedalaman Kalimantan Timur tak sepadat di pantai, tapi jauh dari kata lemah. Di beberapa titik, mereka melakukan serangan mendadak. Sekelompok kecil prajurit muncul dari hutan, menembak dari jarak dekat, lalu menghilang lagi. Kadang mereka meninggalkan jebakan ranjau atau lubang perangkap di jalan. Suatu sore saat matahari mulai turun dan sinarnya menembus tajuk pohon dengan sudut miring, peleton Jack disergap di tikungan tajam jalan setapak. Tembakan pertama menghantam radio operator di belakang, membuat komunikasi terputus sesaat. Saat itulah, latihan dan pengalaman tempur di pantai membayar. Lepaskan diri dari jalan, sebar, teriak Thompson. Jack melompat ke samping, mencari perlindungan di balik batang pohon besar. Ia membalas tembakan ke arah kilatan yang ia lihat sekilas di antara semak. Suara tembakan bercampur dengan pekikan burung yang terusik. Serangan itu singkat, brutal, dan kemudian menghilang secepat datangnya. Saat mereka menyisir area asal tembakan, mereka hanya menemukan 2 prajurit Jepang yang tewas dan jejak-jejak langkah yang tertutup cepat oleh daun dan tanah. Mereka tahu medan, gumam Evans. Mereka mungkin sudah berbulan-bulan di sini, berkeliaran di hutan. Makanya kita tidak bisa santai hanya karena sudah berhasil mendarat, jawab Thompson. Operasi Obo ini maraton, bukan sprint. Setiap hari akan seperti ini.
sampai mereka benar-benar tidak punya lagi kekuatan bertempur. Akhirnya, setelah beberapa hari bergerak dan bertempur, mereka mulai melihat tanda-tanda peradaban industri di tengah alam tropis, pipa-pipa panjang yang membentang, sisa jalur rel kecil, tangki-tangki besar yang terbengkalai atau rusak. Dari kehauan, tampak rangkaian tangki minyak besar yang sebagian hangus, sebagian masih utuh. Beberapa hitam mengkilap, bekas terbakar. Di sekitar kawasan itu, tanah tercemar oleh tumpahan minyak yang mengendap di rawa kecil berwarna gelap. Jadi, ini dia, kata Jack pelan. Ini yang mereka perebutkan sejak awal. Sergeant Thompson berdiri di sampingnya, memandang tangki-tangki itu. Inilah jantungnya. Jepang datang ke sini bukan untuk pantai, bukan untuk hutan. Mereka datang untuk minyak ini. Dan kita datang untuk merebutnya kembali dan memastikan mereka tidak bisa pakai lagi. Di sekitar instalasi itu, masih terdengar beberapa pertempuran kecil. Pasukan sekutu bergerak membersihkan gedung-gedung, gudang, dan pos penjagaan yang tersisa. Beberapa bangunan tampak sudah dibom dari udara sebelumnya atapnya bolong. Dindingnya hangus. Tapi struktur utama masih berdiri. Setidaknya cukup untuk dinilai dan, kalau perlu, diperbaiki atau dimanfaatkan. Di antara bau minyak, asap, dan tanah basah, ada momen hening yang sulit dijelaskan. Seakan-akan tempat ini menyimpan cerita panjang tentang perusahaan minyak sebelum perang, tentang invasi Jepang tahun 1942, tentang pekerja lokal yang dipaksa bekerja di bawah pendudukan, dan kini tentang balasan yang datang dari laut. Bagi Jack dan banyak prajurit lain, semua itu menyatu dalam satu kesadaran. Mereka hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin tak akan mereka lihat akhir sepenuhnya. Tapi jejak langkah mereka akan tertinggal di pasir pantai, di parit-parit sempit, dan di bayangan tangki minyak yang menghitam. Operasi Obo di Kalimantan Timur belum resmi selesai. Masih ada kantong-kantong perlawanan Jepang yang harus dilumpuhkan. Masih ada daerah pedalaman yang perlu diamankan. Tapi hari itu ketika bendera sekutu mulai dikibarkan di beberapa titik sekitar instalasi minyak, terasa jelas bahwa arah perang di wilayah ini telah berubah. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka bisa mendarat. Pertanyaannya adalah, berapa mahal harga yang harus dibayar kedua belah pihak untuk setiap tetes minyak, setiap jengkal tanah, dan setiap garis di peta yang bergeser di Kalimantan Timur. Senja turun perlahan di atas instalasi minyak yang hancur itu. Cahaya oranye menyapu tangki-tangki besar, menyulap permukaan baja yang hangus menjadi siluet gelap yang kontras dengan langit. Asap tipis masih naik dari beberapa titik, seperti napas terakhir dari raksasa industri yang sekarat. Jack berjalan pelan di antara pipa-pipa yang bengkok dan rel kecil yang separuh tertutup tanah. Sepatu botnya sesekali menginjak genangan minyak yang mengkilap, memantulkan langit senja dengan warna coklat kehitaman. Di kejauhan, kelompok teknik sekutu sedang memeriksa struktur yang tersisa. Mereka bukan prajurit garis depan seperti Jack, tetapi mereka membawa keahlian yang sama pentingnya. Mengetahui mana instalasi yang bisa diselamatkan, mana yang harus dihancurkan total agar tak bisa lagi dimanfaatkan Jepang. Kalau mereka mau, mereka bisa bikin tempat ini hidup lagi dalam beberapa bulan. Gumam Evans, berdiri di samping Jack, memandangi deretan tangki. Tapi, dengan kita di sini, kita yang pegang kendali. Jack hanya mengangguk pelan. Di kepalanya, pemandangan hari pertama pendaratan pantai, parit, bunker masih berputar seperti potongan film yang diputar berulang. Di pos komando tak jauh dari instalasi itu, beberapa perwira duduk di sekitar meja kayu yang ditutupi peta dan laporan. Lampu-lampu minyak menyala, menggantikan matahari yang mulai tenggelam. Laporan terakhir dari sektor selatan, kata seorang perwira intelijen, membaca catatan. Perlawanan Jepang masih ada di beberapa titik hutan, tetapi kekuatannya fragmentaris. Mereka tampaknya sudah tidak punya struktur komando yang utuh di area ini. Kolonel mengangguk. Dan di sekitar instalasi minyak, sebagian besar posisi sudah kita kuasai. Beberapa prajurit Jepang tertangkap. Sebagian mundur ke pedalaman dalam kelompok kecil. Ada indikasi beberapa dari mereka berusaha menyatu dengan penduduk sipil, atau bergerak menuju pegunungan. Perwira lain menambahkan, kita juga mulai menerima lebih banyak laporan dari penduduk lokal. Mereka menyebutkan kerja paksa di sekitar ladang dan fasilitas Jepang. Banyak yang kekurangan makanan, sakit, dan trauma. Kolonel menghela napas panjang. Jadi, pekerjaan kita bukan hanya mengalahkan tentara mereka, tapi juga memperbaiki apa yang mereka tinggalkan. Ia menandai beberapa titik di peta dengan pensil. Kita akan kirim tim medis dan logistik ke desa-desa utama.
Pastikan mereka dapat makanan, obat, dan keamanan. Kita tidak datang ke sini hanya sebagai pasukan penyerang. Kita juga datang sebagai pembebas setidaknya. Itulah yang seharusnya. Di dekat salah satu gudang yang hangus, sekelompok warga lokal berdiri ragu-ragu. Wajah mereka kurus, sebagian memakai pakaian lusuh. Ada laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Mereka menatap pasukan sekutu dengan campuran rasa ingin tahu, takut, dan harapan yang hati-hati. Seorang penerjemah pria Indonesia yang bekerja dengan pasukan sekutu maju dan berbicara kepada mereka. Suaranya lembut, mencoba menenangkan. Saya bersama mereka, katanya sambil menunjuk ke arah tentara Australia dan Amerika. Mereka sudah mengusir Jepang dari sini. Kalian bisa bicara, bisa minta bantuan. Mereka punya makanan, obat. Seorang pria tua melangkah maju, langkahnya pelan. Ia bercerita melalui penerjemah tentang bagaimana sebelum perang ladang minyak ini sudah ramai oleh pekerja. Lalu datang Jepang pada ke-1942, banyak pekerja dipaksa bekerja di bawah pengawasan ketat. Ada yang dipindahkan, ada yang hilang. Desa-desa di sekitar dipaksa menyuplai tenaga dan logistik untuk mesin perang yang tidak mereka pilih. Banyak yang tidak kembali, kata pria tua itu, suaranya bergetar. Anak-anak muda dibawa, ada yang mati karena sakit, ada yang dipukul, ada yang tertimbun ketika bangunan ini dibom. Jack, yang ikut berdiri tak jauh dari situ, mendengar kata-kata itu diterjemahkan. Ia menatap tangki-tangki minyak dan bangunan yang tersisa. Di matanya, tempat ini bukan lagi sekadar target strategis. Ini adalah saksi dari begitu banyak penderitaan yang tidak tertulis di peta militer. Seorang perawat militer sekutu mulai membagikan perban, obat-obatan dasar, dan makanan kaleng pada warga. Seorang anak kecil memegang kaleng itu seperti memegang sesuatu yang nyaris tak nyata. Kau lihat itu? Kata Thompson pelan pada Jack. Inilah alasan lain kenapa kita ada di sini. Bukan cuma angka. Bukan cuma garis di peta. Jack mengangguk. Ya, Sersan, rasanya berbeda ketika kau melihat wajah mereka. Sementara itu, bagi sisa-sisa pasukan Jepang yang masih bertahan, dunia mengecil menjadi kelompok-kelompok kecil yang terputus, terasing di hutan dan perbukitan Kalimantan Timur, di sebuah lereng yang sepi. Beberapa prajurit Jepang duduk mengelilingi api kecil yang hampir padam. Seragam mereka compang-camping, wajah mereka kurus. Di tengah mereka, seorang perwira muda membaca secari kertas lusuh perintah lama dari komando yang entah masih ada atau tidak. Perintahnya jelas. Katanya lirih, bertahan. Jangan menyerah, jangan biarkan diri ditangkap. Namun, di antara mereka, ada yang memikirkan hal lain. Apakah masih ada arti bertahan ketika pasokan sudah habis? Ketika pasukan utama mereka sudah terpukul mundur dari pantai dan instalasi penting? Seorang prajurit muda menatap ke bawah ke arah lampu-lampu samar yang terlihat jauh di lembah lampu pos sekutu dan instalasi yang kini berada di tangan musuh. Kalau kita turun, mungkin kita bisa tetap hidup, gumamnya. Mungkin mereka akan menawan kita, tapi hidup. Perwira itu menatapnya lama. Di antara dua pilihan yang sama-sama pahit mati dalam namanya atau hidup dalam penawanan, banyak prajurit Jepang di Borneo dan Kalimantan memilih berbagai jalan yang berbeda. Ada yang bertahan sampai titik terakhir, ada yang menyerah, ada yang menghilang ke hutan, membaur dalam beang-beang pasca perang. Hari berganti minggu, di sekitar instalasi minyak yang dulu menjadi pusat perebutan, kehidupan militer mulai berubah pola. Dentuman meriam semakin jarang terdengar, digantikan oleh suara mesin-mesin konstruksi, kendaraan logistik, dan perintah-perintah rutin. Jack dan unitnya kini lebih sering bertugas mengawal konvoi, menjaga jalur suplai, atau patroli mencegah gangguan dari sisa-sisa pasukan Jepang. Pertempuran besar sudah lewat, tapi risiko tetap ada. Suatu pagi, saat mereka berpatroli melewati jalur yang menghubungkan pantai dengan instalasi, Jack melihat sebuah pemandangan yang tak biasa. Sekelompok warga lokal sedang memperbaiki jembatan kecil bersama tim Zeni sekutu. Mereka mengangkat kayu, memasang papan, dan saling membantu dengan ritme yang hampir natural. Lucu juga, kata Evans, menyikut Jack. Dulu jembatan ini mungkin dipakai buat bantu Jepang kirim suplai. Sekarang, jembatan yang sama dipakai untuk sesuatu yang madi-muduhan lebih baik. Jack tersenyum tipis. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan pakai jembatan ini hanya untuk bawa hasil panen, bukan peluru. Thompson, yang berjalan sedikit di depan, mendengar perkataan itu. Itu yang kita harapkan, Morrison, katanya. Kalau setelah kita pergi,
mereka bisa hidup tanpa harus lihat bayonet atau meriam di setiap sudut. Maka semua ini mungkin ada artinya. Dalam catatan sejarah resmi, Operasi Obo di Kalimantan Timur dan Borneo sering digambarkan dengan angka dan istilah. Unit yang terlibat, tonase bom yang dijatuhkan, jumlah kapal yang dikerahkan, dan target yang berhasil diamankan. Nama-nama seperti Balikpapan dan Tarakan muncul sebagai objektif strategis. Ladang minyak disebut aset vital. Namun di balik semua istilah itu, ada kenyataan lain yang hanya dirasakan mereka yang menginjakkan kaki di pantai, di parit, di hutan, dan di sekitar tangki minyak yang menghitam. Bagi Jack Thompson, Evans, dan tak terhitung banyaknya prajurit lain baik sekutu maupun Jepang perang di Kalimantan Timur adalah serangkaian hari yang bercampur antara ketakutan, keberanian, keringat, dan kehilangan. Ada rekan yang tertinggal di pantai, di parit, di hutan. Ada warga lokal yang hidupnya berubah selamanya. Ada tanah yang dulu tenang, mendadak menjadi arena pertempuran dunia. Dan di tengah semua itu, minyak cairan hitam yang tersimpan jauh di perut bumi menjadi alasan utama mengapa semua ini terjadi di sini, bukan di tempat lain. Saat malam turun lagi di atas Kalimantan Timur lampu-lampu, pos sekutu berkelip di antara pepohonan dan struktur industri. Suara serangga kembali mendominasi, seakan-akan alam mencoba mengembalikan ritme lamanya. Bagi mereka yang masih terjaga, seperti Jack yang duduk di pos penjagaan mengawasi jalan yang mengarah ke instalasi, perang mungkin belum resmi berakhir. Tetapi ada perasaan samar bahwa babak besar di tempat ini serangan balik sekutu, jatuhnya pertahanan Jepang di sekitar ladang minyak Tela mencapai titik balik. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menguasai tangki minyak itu. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada tanah dan manusia di sekitarnya setelah meriam berhenti berbicara?